Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang gerak harmonik pada bandul dan pegas. Ya. Yang pertama adalah tentang gerak harmonik pada bandul. Maka jika kita gambarkan sebuah bandul yang digantung pada sebuah langit-langit ya, yang memiliki panjang L misalnya. Jadi panjangnya adalah L ya. Kemudian bandul ini digetarkan atau disimpangkan sebesar theta ya kemari. Kemudian bandul juga akan swing atau akan berpindah posisi ya, sehingga dari keadaan asal kemudian swing kembali sampai di titik ini, sehingga persamaan untuk menghitung besarnya periode ya, periode pada bandul itu adalah 2V akar L per G. Iya. Jadi di sini bandul itu digetarkan, yaitu gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang periode ya, periode, dan kemudian juga ini adalah titik kesetimbangan, ini adalah titik kesetimbangan, dan ini juga adalah titik kesetimbangannya, sehingga ini kita sebut dengan amplitudo atau A. Maka periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang atau satu getaran. Satu gelombang itu adalah jarak yang ditempuh ya, atau ayunan yang ditempuh oleh sebuah bandul dari titik A ke titik B, kemudian kembali lagi ke A, kemudian kembali lagi ke C, lalu balik lagi ke A. Jadi A, B, sampai di A, kembali. Oke. Nah, di sini adalah persamaan periode pada bandul, yaitu 2pi akar L per G, atau boleh juga kita hafalkan tampar 2pp agar lidah bergoyang ya, tampar 2pp agar lidah bergoyang. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di sini kita perhatikan bahwasannya T itu adalah periode dalam satuan second. Kemudian L ini adalah panjang tali atau panjang bandul dalam satuan meter ya. Kemudian G ini adalah percepatan gravitasi ya. Kalau pada bumi dia dianggap 9,8 meter per second kuadrat, atau dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Baik, untuk selanjutnya adalah bagaimana jika kita menghitung frekuensinya. Bagaimana jika kita bisa menghitung frekuensi, yaitu apa itu frekuensi? Frekuensi ialah jumlah getaran dalam waktu 1 detik ya. Maka dibalikin saja 1 per periode, hasilnya adalah 1/2V akar G per L. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung periode. Kemudian yang di bawah adalah rumus untuk menghitung frekuensi pada bandul sederhana. Baik, kemudian kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana pada pegas. Kita lihat topiknya adalah pada pegas. Jadi pegas ini kita perhatikan, kalau pegas itu digantungkan pada sebuah langit-langit misalnya. Ini biasanya ada pada soal ya. Panjang mula-mula pegas, kemudian panjang pegas setelah diberikan beban. Kita perhatikan di sini, ini beban bermassa M, sehingga pada panjang pegas awal, yaitu kita katakan adalah L0, maka panjang pegas akhir kita katakan misalnya adalah LT atau panjang pegas akhir. Maka pertambahan panjang pegas, kalau kita perhatikan di sini adalah, kita perhatikan di sini pertambahan panjang pegas
Inilah yang kita sebut dengan jarak, yaitu delta L. Iya, atau boleh kita tuliskan delta L sama dengan LT dikurang L0. Sehingga bagaimana persamaannya? Maka berdasarkan hukum Hooke dikatakan bahwa force atau gaya itu adalah K dikali dengan delta L atau delta X. Ya. Tapi di sini ada tanda negatif, artinya bahwasanya ketika gaya bergerak ke bawah, ketika benda bergerak ke bawah, maka gaya itu bergerak ke atas. Jadi itu tanda negatif, maksudnya adalah perubahan. Ya. Ini adalah tanda melawan arah terhadap perubahan gaya. Baik. Untuk selanjutnya, sehingga bisa kita tuliskan di sini K sama dengan F per delta L. K itu apa? K itu adalah konstanta pegas. Ya, K itu adalah konstanta pegas yang satuannya adalah Newton per meter. Kemudian F itu adalah gaya atau boleh juga kita sebut dengan M dikali G, dalam satuan adalah Newton. Kemudian L di sini adalah panjang pegas, ya. Panjang pegas. Jadi kalau L0 adalah panjang pegas mula-mula, LT panjang pegas akhir, delta L perubahan panjang pegas. Iya, jadi bagaimana persamaan periodenya? Persamaan periodenya atau T, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran atau satu gelombang pada pegas, ya, ini ada langit-langitnya, maka persamaannya itu adalah 2V akar M per K. Ya, T sama dengan 2V akar M per K. Tampar 2 pipi agar mulut terbuka. Gitu ya, tampar 2 pipi agar mulut terbuka. Jadi ini adalah persamaan pada pegas, ya, untuk menghitung periode. Kemudian bagaimana persamaan lainnya untuk menghitung frekuensinya? Untuk menghitung frekuensinya tentu kita akan membalikkan periode. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2V akar K per M. Iya. Ini adalah persamaan frekuensi. Ini adalah persamaan periode pada pegas. M di sini adalah massa dalam satuan kilogram, kemudian F di sini adalah frekuensi dalam satuan hertz atau kita singkat dengan Hz, ya. Oke. Sekarang kita akan kembali ke pegas, ya. Bagaimana kita kembali ke pegas? Di dalam pegas ini ada beberapa bentuk yang perlu kita perhatikan. Bentuk yang dimaksudkan di sini adalah pada rangkaian pegas. Kita perhatikan di sini, rangkaian pegas ini ada bermacam-macam bentuknya dalam soal yang biasa kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah bentuk seri, misalnya hubungan seri pada pegas. Bagaimana hubungan seri pada pegas? Kita perhatikan sebuah pegas, ya. Maksudnya dua buah pegas misalnya digantungkan secara series, ya, ini K1, ini K2. Lalu bagaimana hubungannya jika K1 dengan K2? Kita perhatikan di sini bahwa 1 per KS, ini KS artinya K series, ya, itu sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ya, ini adalah hubungan seri pada pegas. Lalu bagaimana dengan hubungan paralelnya? Bagaimana dengan hubungan paralelnya? Kita perhatikan untuk yang paralel. Untuk yang paralel, tentu gambarnya adalah berbeda, ya. Paralel seperti ini, ya, kira-kira. Kemudian kita gantungkan misalnya sebuah massa. Oke, ini N, di sini K1 misalnya, sini K2, maka K paralel itu
adalah penjumlahan antara K1 dengan K2. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung besarnya rangkaian pengganti ya pada pegas untuk hubungan paralel, kemudian rangkaian pengganti pada pegas untuk rangkaian seri. Atau boleh juga ini kita sederhanakan menjadi KS untuk dua pegas ya, khusus K1 kali K2 per K1 tambah K2. Nah, ini untuk catatannya, ini untuk dua pegas. Untuk dua pegas. Ini khusus untuk dua pegas. Nah, untuk kasus paralel boleh juga misalnya ada soal yang seperti ini. Dia buat misalnya dalam sebuah soal itu bentuknya seperti ini. Misalnya ini massa, kemudian ini pegas, lalu pegas, lalu digantung ya. Ini K1, ini K2. Lalu bagaimana? Ini juga sama dengan paralel ya. Ini juga adalah hubungan paralel. Sama seperti kasus yang ini. Paralel. Sekarang kita perhatikan untuk selanjutnya adalah contoh soal. Misalnya contoh soal, misalnya sebuah pegas ya, sebuah pegas itu dihubungkan secara demikian. Ya, ini K1 lalu dihubungkan pada sebuah massa M, ini K2, lalu K3, lalu terakhir adalah tembok ya. Misalnya digantungkan pada sebuah tembok. Ini K1, ini K2, ini K3. Lalu pertanyaannya adalah berapakah Kp-nya dan berapakah periode pada pegas tersebut? Baik, untuk yang pertama adalah Kp. Rangkaian penggantinya kita perhatikan. Yang pertama sekali adalah kita perhatikan di sini hubungannya adalah secara series ya. Secara series, maka KS 1 per KS. Kita perhatikan pada series hubungannya adalah 1 per KS sama dengan 1 per K. Kalau dalam soal misalnya kita ubahlah ya, K-nya itu sama semuanya. Jadi K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K ya. Sehingga persamaannya adalah 1 per K ditambah 1 per K sama dengan 2 per K. Sehingga KS sama dengan K per 2. Oke. Nah, kemudian gambarnya menjadi seperti apa? Kira-kira gambarnya menjadi seperti ini. Sini ada pegas, kemudian ini benda, kemudian di sini ada pegas lagi, lalu dihubungkan. Nah, inilah yang disebut dengan KS tadi. Ini K. Sehingga kita perhatikan bahwasanya K dengan KS itu adalah hubungannya paralel ya. Itu adalah hubungan paralel, sehingga K paralel adalah K ditambah KS. Hasilnya adalah K ditambah K per 2. Hasilnya adalah 3 per 2K. Jadi Kp adalah 3 per 2K. Sehingga untuk menghitung periodenya, maka kita gunakan rumus 2V akar M per K. Sehingga hasilnya adalah 2V akar M per K apa di sini tadi? K paralel ya. Per 3 per 2. Oke, K. Maka hasilnya adalah 2V akar dibalikin menjadi 2 per 3 M per K. Ini adalah periode bandul dari soal yang di atas. Oke, saya kira itu saja untuk saat ini, sehingga semoga kita dapat mengerti tentang gerak harmonik pada bandul dan pegas. Sampai ketemu hari dan sesi selanjutnya. Terima kasih.